Ya, dirjen itu kan harus menjadi milik semua orang. Betul. Ya, jadi dirjen juga harus mendengar semua orang. Ya. Juga siap untuk tidak hanya diberi saran, tetapi juga kritik, gitu Betul. kan. Tapi juga tidak boleh mengkritik saja, tapi juga memberi solusi. Kalau diminta nih sama dirjen, Prof Yoga, tolong bantu saya sinergi sama saya. Kira-kira mau nggak, Prof? Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel di seluruh jagat raya Indonesia. Luar biasa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ketemu lagi bersama saya Yuke di channel yang ciamik, yang paling oke sejagat raya, yaitu Hindu Channel. Namun sebelumnya, sebelum lanjut nih, kita ada obrolan-obrolan yang luar biasa akan menggugah ya. Daya berpikir kita akan menjadi lebih informatif nih, lebih berpikir lagi, wah ada apa nih? Pasti akan banyak sekali informasi-informasi penting yang akan didapatkan hanya ada di Hindu Channel. Tapi jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe channel Hindu Channel agar Hindu Channel selalu menjadi channel yang terdepan. Baik, di tengah cerahnya ya alam ibu kota Jakarta nih pada siang hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, energik ya, dan juga seorang profesor yang sangat mencintai penelitian yang berkaitan dengan budaya. Dan beliau selalu punya optimisme dan semangat yang luar biasa serta begitu banyak karya yang sudah dihasilkan. Beliau adalah Profesor Dr. Inyoman Yoga Segara M. Hum. Saya hafal loh nama beliau karena saya sudah mengenal beliau cukup lama, bahkan sangat lama gitu kan. Dari beliau sebelum menjadi profesor tapi juga sudah dengan kredibilitas yang luar biasa dan sampai sekarang akhirnya sudah bergelar sebagai guru besar yang mumpuni lah, karena memang luar biasa dedikasinya, sudah kenyang lah masalah budaya-budaya di Nusantara nih. Nah, yang menarik adalah dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir gitu ya, beliau berkiprah nih, berkompetisi nih dengan kolega-koleganya, ceritanya. Berkompetisi dengan kolega-kolega yang juga menjadi partner kerja beliau, yang juga menjadi ya sahabat karib lah selama ini. Untuk maju pada kursi nomor 1 di Direktorat Jenderal Bimas Hindu, yaitu menduduki kekosongan kursi Dijen Bimas Hindu. Berbulan-bulan ini kan, sudah berbulan-bulan beliau mempersiapkan itu, dan kami juga dari tim-tim Kasak Kusuk Hindu Channel juga memantau ya perkembangan karena kita juga sangat membutuhkan informasi siapa sih dirjennya, siapa sih dirjennya nih ya gitu. Wah, itu hal menarik nih. Jadi ibarat sebuah kapal harus ada nahkoda kan, nahkodanya siapa nih, itu kan menjadi seperti mengharapkan kedatangan seorang pacar baru istilahnya nih. Oke, sampailah akhirnya sudah terpilih nih Prof. Sudah terpilih seorang Dirjen Bimas Hindu yang memang sudah menjadi pilihan pilihan dari beberapa proses ya, dari beberapa hal administrasi maupun apapun lah berkaitan dengan sekitar politik. Jadi proses politik, proses administrasi yang sudah dilewati dan akhirnya terpilihlah suatu nama seorang Dirjen Bimas Hindu tersebut. Jadi namanya kontestasi nih Prof ya. Jadi namanya orang berkompetisi nih. Jadi walaupun sesama kolega, tidak jadi kan tetap berkolega ya Prof ya gitu kan. Itu saya yakin orang yang berkiprah dalam budaya dan sudah kenyang di lapangan, yang namanya berkontestasi, berperang itu sudah biasa gitu, dan selalu berjiwa kesatria untuk menerima suatu kekalahan gitu. Nah, jadi ada pesan khusus nggak nih Prof untuk Dirjen yang terpilih nih, yang baru nih ya. Jadi saya lihat sih Dirjen yang sekarang senior Prof nih senior Prof yang memang mau tidak mau kan bagaimanapun ya sudah lebih dulu lah, dan Prof juga sudah sangat mengenal baik gitu kan. Pasti walaupun pernah berkompetisi tapi kan tetap kita bersahabat ya, tetap berkolega. Nah, kalau saya bertanya dengan seluruh kelapangan dada ya, seluruh keikhlasan.
Saya yakin lah Prof Yoga pasti sangat mendukung sekali ya, dan sangat memahami proses kompetisi itu. Jadi dukungan seperti apa nih Prof yang kira-kira nanti Prof berikan nih? Jadi Prof yang harus berikan, bukan nanti, tapi sekarang ya, karena Dirjen sudah terpilih kan. Nah, dukungan apa nih Prof yang kira-kira akan Prof berikan kepada Dirjen yang terpilih yang sekarang? Waduh, ini ya. Oke. Sebelum saya jawab itu, ya saya harus sampaikan gitu kan. Selamat dulu ya. Pertama, selamat dulu. Betul. Ya kan? Selamat kepada Dirjen sudah dipilih oleh Presiden. Gitu kan. Betul. Saya ingin mengatakan bahwa ketika saya mendaftar sebagai Dirjen, saya meyakinkan diri bahwa saya siap. Ya, saya mampu dan bisa untuk menjadi seorang Dirjen. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya juga sudah mempersiapkan diri untuk tidak menjadi seorang Dirjen. Itu poinnya. Betul. Gitu kan. Nah, yang kedua, ketika pencapaian 3 besar, buat saya sebagai seorang anak muda itu sudah prestasi. Karena itu sangat lega saya sampai lolos 3 besar. Karena begitu banyak seleksi yang cukup ketat. Ada waktu, ada energi yang harus dihabiskan, lalu terbayar dengan 3 besar itu. Dan sebagai manusia yang beriman, yang beragama, saya harus menyatakan rasa syukur kepada Ide Sanghyang Widi sudah paling tidak punya keberanian untuk ikut dalam kontestasi ini dan sudah lolos 3 besar. Itu. Berikutnya saya paham bahwa proses pemilihan menjadi Dirjen itu adalah proses politik, gitu kan. Karena itu saya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme politik yang ada. Karena itu sebagai warga negara dan juga sebagai ASN di Kementerian Agama, mau tidak mau, ya saya harus menerima menerima kenyataan itu. Gitu kan. Namun saya juga tidak boleh merasa kecewa karena siapapun yang terpilih itu adalah manusia Hindu terpilih yang terbaik dari yang ada, gitu kan. Karena itu tentu saya juga harus menyampaikan bahwa yang terpilih juga adalah saudara kita, sahabat kita. Bahkan beliau itu juga menjadi koleha saya. Dan sebagai anak muda saya harus memberi rasa hormat kepada orang tua yang kemudian bisa menginspirasi kami dan yang lainnya, gitu kan. Karena itu sekali lagi ya selamat. Dan semoga bisa menjalankan amanat dan tanggung jawab yang tidak kecil, tapi malah menantang, karena kita bicara tentang umat Hindu di Indonesia dengan segala persoalannya yang sangat complicated, gitu kan. Karena itu harapan besar saya Dirjen mampu mengakomodir, mampu bersinergi dan juga berkolaborasi dengan semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan kita. Itu. Menarik ya, bijaksana sekali beliau walaupun masih muda ya. Luar biasa. Jujur kontestasi ini adalah kontestasi yang bisa menjadi arena bagi saya pribadi untuk banyak pembelajaran ya, belajar, mematangkan diri bahwa ini adalah realita demokrasi politik yang mau tidak mau kita harus terima. Betul. Selanjutnya nih Prof, jika diminta untuk menitipkan menitipkan sesuatu kepada Dirjen yang terpilih ini, apa yang kira-kira akan Prof titipkan nih kepada ini, atau ya seperti saran atau apa titipan, atau mungkin saya yakin lah ketika Prof Yoga berkontestasi atau berkompetisi untuk menjadi seorang Dirjen kan pasti sudah punya program-program yang matang nih. Saya yakin betul. Dan kira-kira ini
esensi cukup penting nih, saya kayak harus nitip nih gitu. Kira-kira ya ketika diberikan kesempatan untuk menitipkan ini, kira-kira apa ya Prof yang akan titipkan Prof? Ya, Dirjen itu kan harus menjadi milik semua orang. Betul. Ya, jadi Dirjen juga harus mendengar semua orang. Ya. Juga siap untuk tidak hanya diberi saran tetapi juga kritik gitu kan. Tapi juga tidak boleh mengkritik saja tapi juga memberi solusi. Betul. Gitu kan. Nah, karena itu jika ada kesempatan misalnya saya dimintakan sarannya untuk apa atau titipan apa yang bisa diberikan kepada Dirjen. Betul. Yang pertama tentu di urusan agama Hindu. Ya, seperti kita tahu bahwa 2-3 tahun terakhir ini ya kehidupan keagamaan kita sedikit mengalami goncangan-goncangan, ada friksi, ada konflik-konflik yang sifatnya internal, dan itu harus segera diselesaikan supaya kita terus menjadi umat Hindu yang produktif, tidak lagi tidak lagi dihambat oleh persoalan-persoalan seperti itu. Terbelenggu hanya masalah konflik. Iya, itu yang pertama. Jadi itu memang harus dibereskan. Tentu saja Dirjen tidak bisa sendiri melakukan itu. Ya, saran saya juga merangkul pihak-pihak yang kompeten di bidang itu. Yang kedua, titipan yang paling penting bagi saya itu adalah tentang peningkatan kualitas pendidikan kita dari tingkat dasar menengah sampai perguruan tinggi, gitu kan. Lalu yang lain itu adalah bagaimana pemberdayaan umat, pemberdayaan lembaga itu bisa dilakukan dengan mandiri melalui gerakan entah namanya filantropi, entah namanya dana punya dulu ada nasional atau apapun namanya. Lalu yang terpenting adalah akselerasi ekonomi keumatan supaya umat kita di seluruh Indonesia jangan melihat Hindu itu hanya di perkotaan, hanya melihat Hindu itu di Bali atau di kantong-kantong umat yang tadi disebut, tetapi juga ada di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terdalam, ya 3T itu. Belum lagi umat Hindu asli, ya seperti di Tolotang, di Toraja, di Buru, Pulau Buru, di Maluku, itu juga harus diperhatikan, gitu kan. Kalau kita bicara tentang Hindu Nusantara yang berpelangi dari Aceh sampai Papua. Gitu kan. Jadi mereka memang harus diberdayakan sedemikian rupa. Nah, yang terakhir saya juga ingin nitip ya, bahwa segmentasi kita ke depan itu kan anak-anak muda, gitu kan. Dan anak-anak muda ini pemilik masa depan yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan, tongkat pemberdayaan dan lain sebagainya. Kita berharap anak-anak muda itu memang disiapkan dari sekarang, karena itu asupannya adalah ya misalnya literasi digital, digitalisasi dalam banyak hal. Lalu anak-anak milenial yang hidupnya dengan genjet segala macam itu juga harus diakomodir, gitu kan. Industri kreatif anak muda harus itu juga harus diakomodir. Hindu Channel misalnya dan kawan-kawan yang bergerak di industri media itu juga harus dibangkitkan kembali, gitu ya. Saya kira itu titipan penting. Kalau profesor muda gini, saya senang kalau profesor muda digitalisasinya itu hantam gitu ya, harus dikuatkan terus. Baik, terakhir nih Prof. Kalau seandainya nih Prof gitu kan, kita kan belum tahu ya karena kan Dirjennya masih sedang euforia ya, selamat ya, masih belum duduk settle nih istilahnya itu nyawanya masih belum menyatu ya. Jadi, nah kalau diminta nih sama Dirjen, Prof Yoga, tolong bantu saya sinergi sama saya, kira-kira mau nggak Prof? Sangat mau. Itu yang dibutuhkan tuh. Jadi satu saat pasti butuh sinergisitas ya antara senior juga dengan profesor-profesor muda yang memang sudah punya pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, yang paling juga tidak kalah penting juga adalah biasanya netizen tuh maha benar. Ini di Hindu Channel nih, jadi kan banyak sekali dulu ya yang mendukung Prof Yoga ya ketika aku Dirjen, aduh yang muda dong, yang muda dong. Nah, ketika Prof Yoga tidak terpilih nih karena ternyata memang ada
yang sudah sudah terpilih pada saat ini, pasti ada butuh ditenangkan nih. Jangan sampai ada polemik nih nanti nih para netizen nih di luar sana nih. Apa yang harus Prof sampaikan kepada pendukung-pendukung setia Prof nih di luar sana nih? Saya kira nggak akan terjadi begitu karena ini kan bukan kontestasi seperti pemilu ya, bahwa itu dipilih oleh orang per orang. Tapi ini kan ada mekanisme politik yang sudah jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saya berterima kasih lah ya, dukungan dari teman-teman terutama yang muda-muda, berharap banyak gitu kan. Saya berterima kasih, tetapi kita juga tidak boleh berhenti bahwa membangun itu tidak hanya ada di sistem, tapi juga bisa di luar sistem gitu kan. Karena itu mari memberdayakan diri untuk memberi kontribusi kepada umat dengan berbagai macam profesi kita, berbagai macam latar belakang pekerjaan kita dan sebagainya, gitu ya. Dan sebagai warga negara yang baik, kan kita sudah punya konsep ya, swadharmaning agama, swadharmaning negara, gitu kan. Swadharmaning negara sebagai warga negara, kita harus menghormati keputusan itu dan menjalankannya, gitu kan. Tapi tetap harus misalnya kritis dan memberi solusi, gitu kan. Lalu yang kedua swadharmaning umat, agama ya, swadharmaning agama. Nah itu mari kita kembali tidak saja memahami belajar agama, tapi juga menginternalisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan. Saya kira itu. Setuju banget Prof. Oke. Ingat ya, jadi kontestasi sudah selesai, kompetisi sudah selesai, sekarang saatnya kita mendukung siapapun dirjen yang saat ini yang pasti dia terbaik pasti yang terbaik, yang sudah dipilih dalam segala proses, dan kita harus mendukung dan selalu mensupport dan selalu bersinergi untuk terus konsisten untuk memajukan umat Hindu Indonesia. Itu juga yang menjadi komitmen dari Hindu Channel yang selalu memberikan informasi-informasi ciamik ya kepada seluruh umat Hindu di seluruh jagat raya. Baik, tetap semangat Prof. Siap. Tetap berkarya. Ditunggu hasil karya-karya selanjutnya. Tambah luar biasa ya kasanah dunia edukasi kita. Jadi saya juga punya waktu sekarang untuk kembali hidup sebagai seorang akademikus gitu kan. Luar biasa. Lalu ladang amal itu juga banyak bisa dikerjakan. Saya yakin. Prof pasti sangat sibuk karena beliau tuh hobinya membaca, menulis, meneliti dan mengajar. Saya ingat betul ada 4 komponen yang memang itu gayanya profesor muda banget deh gitu ya. Jadi jangan lupa Prof kita jalan-jalan sama-sama ya Prof ketika riset ya gitu. Oke, terima kasih pemirsa Hindu Channel di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe agar Hindu Channel selalu menjadi channel televisi, kanal YouTube yang terdepan dan terkeren. Oke, terima kasih. Salam Rahayu. Om Santi Santi Santio.